Ya, saya pengen sesuai dengan kata Gus, urip itu urip gitu. Di samping saya menjalankan pekerjaan saya sebagai babinsa, saya juga ingin bermanfaat bagi warga binaan saya. Sebisa saya bisa membantu. Mungkin kalau uangan saya nggak bisa memberi, mungkin dengan doa saya bisa memberi gitu, Mas. Kita itu bisa urup, bisa bermanfaat untuk orang lain itu tidak hanya dengan uang. Kalau tidak bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan ucapan nasihat kita, bisa juga dengan doa. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tetapi yang pertama supaya hati kita itu tenang dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah melalui dengan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, lalu digoda oleh jin ifrit. Itu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk mengusir jin ifrit itu apa? Yang sekarang ini ada yang namanya lempar jumroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan ke bawah. Ya, terus buka. Ya Allah, saya menerima media dari Gus Samsudin dan semoga bisa memberikan manfaat untuk diri saya, keluarga, agama, dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakai saja. Nah, langsung diterka ke tanah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi niki ya? Barakallah. Pundi daleme? Madiun. Madiun. Mantap. Nggih, monggo. Kareng asma. Purwanto. Pak Purwanto. Sampean anu anggota ta? Nggih. Anggota sampean iki. Babinsa. Pembinsa di Madiun sana. Babinsa. Iya. Banyak juga cobaan yang jenengan ini. Cobaannya banyak. Harus kuat. Harus sabar. Dan insya Allah jenengan pun juga selain urip, sampean itu juga bisa nguripi. Sampean itu insya Allah juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dukun bisa sampean itu. Maka kalau ada orang yang minta tolong, ya ditolong. Nggak usah berpikir, loh aku iso apa? Ya memang dhewe ra iso apa-apa. Wong dhewe iku iso disone Gusti Allah kok. Ora usah mikir lah aku engko nyapa ya saya isa-isane sebisa-bisanya. Aman ngamalin sholawat juga dah.
Ya, saya pengen sesuai dengan kata Gus, urip itu urip gitu. Di samping saya menjalankan pekerjaan saya sebagai bisa, saya juga ingin bermanfaat bagi warga binaan saya. Sebisa saya bisa membantu. Mungkin kalau uang kan saya nggak bisa memberi, mungkin dengan doa saya bisa memberi gitu Gus. Kita itu bisa urup, bisa bermanfaat untuk orang lain itu tidak hanya dengan uang. Kalau tidak bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan ucapan nasihat kita, bisa juga dengan doa. Doa itu adalah yang paling awalan, atau bahkan juga bisa dikatakan akhiran. Dan ketika berdoa itu juga ada tata caranya. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan bersedekah, bisa juga dengan media. Dan ketika panjenengan bekerja niat untuk beribadah, ya sama sebagai anggota ya sudah bekerja, apa yang saya kerjakan itu diniatkan untuk ibadah, ikhlas karena Allah. Itu pun jadi ibadah kok panjenengan. Amin. Mohon dukungannya. Dan sampai insya Allah bisa untuk itu. Dimulai dari kedisiplinan, keistiqomahan panjenengan itu bisa. Sekarang pun sampai juga sudah bermanfaat untuk orang lain. Tapi satu hal yang perlu jenengan pahami, ketika kita ingin memberikan cahaya ke orang lain, maka cahaya itu harus hidup dulu. Bagaimana mungkin kita mau menerangi seseorang kalau kita sendiri belum terang? Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerangi orang lain sekaligus menerangi diri kita sendiri? Maka harus dihidupkan cahayanya. Nurnya itu harus dihidupkan. Ketika mau menghidupkan nur, harus menekan hawa songo. Semua hawa songo, lubang 9 yang semuanya suka dunia, ini semuanya ditekan. Ingat, ruh itu suci. Ruh itu berbentuk cahaya. Makanya Nur Muhammad. Nur itu cahaya. Bapak dari seluruh wadah kita, jasadiah kita itu Nabi Adam dari tanah. Karena Nabi Adam tercipta dari tanah. Tapi bapak dari segala ruh itu adalah Nur Muhammad. Pada hakikatnya kita ini semuanya bercahaya, baik, suci, penuh kasih sayang, Rahman Rahim. Tapi karena terbelenggu, tersimpan di dalam jasadiah yang dari tanah, akhirnya terkontaminasi. Tapi pada hakikatnya nur itu tetap suci, dia tetap bercahaya, hanya tertutupi oleh jasadiah kita. Oleh sebab itu jasadnya harus ditekan supaya nurnya itu bisa terang benderang. Seperti halnya ketika seseorang mau ngambil aci dari dalamnya ketela, biasanya kan ada yang ngambil aci. Nah, ketela itu pertama dibacoi dulu, ditindih dengan batu, ditekan dengan batu lagi sampai berhari-hari. Nanti dari acinya itu, dari
singkongnya tadi itu keluarlah acinya. Ya acinya inilah yang tidak busuk dan bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Atau sama seperti ketika kita mau ngambil minyak dari dalam kelapa. Kalau minyaknya itu dia nggak akan busuk, bahkan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Bisa untuk goreng, bisa untuk apapun lah minyaknya itu. Tapi untuk mengeluarkan minyak dari dalam kelapa ini butuh penekanan yang luar biasa. Kelapa diserumbat dulu, dibelatok dulu, baru kelihatan kelapanya, dicongkel kelapanya, diparut. Setelah diparut diremet, remet keluar lagi, nanti santannya dimasak lagi baru keluar minyaknya. Berapa tahapan coba? Yang pertama diserumbat, kelihatan batoknya, dapat batoknya. Batoknya dibelatok, dapat kelapanya. Kelapanya diparut, diremetin, keluar santannya. Santannya dimasak, keluar minyaknya. Dan itu pun butuh benar-benar keseriusan, manjada-wajada, kesungguhan. Seseorang melihat saya itu kan hanya melihat pada akhirnya, tapi tidak melihat prosesnya. Wah, Gus Samsudin uangnya banyak, miliatan ya kan. Wah, Gus Samsudin itu yang datang banyak setiap hari, ada aja yang datang. Gus Samsudin lek iso apa ta? Dongak-dongak nek uang gitu. Ya walaupun alhamdulillah setiap hari bukannya berkurang malah bertambah. Sampai akhirnya karena hanya melihat akhirnya ya seperti itu, marah-marah, nuduh dan lain sebagainya. Tapi mereka tahu nggak prosesnya? Tahu nggak mereka prosesnya? Bagaimana ketika saya puasa 5 tahun? Karena poso itu ngeposne rasa, supaya kita itu nggak kapusan rasa. Dan supaya kita tahu rasa yang sejati, kita harus rasa rumangsa dulu. Rasa rumangsa dulu itu hanya bisa dilalui dengan puasa. Makanya orang berpuasa itu untuk mengetahui rasa yang sejati. Wong poso iku mau ngeposne rasa. Ngeposne rasa iki piye maksude? Ngilangne rasa-rasa sing ora apik, rasa sakit hati, rasa pengen menang sendiri, rasa pengen dihormati, rasa paling baik sendiri, dan lain sebagainya. Rasa iri, rasa dengki, itu menghilangkan itu poso itu seperti itu. Maka ketika nur yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasadiah kita waktu kita di dalam rahim ibu umur 41 hari, nur itu tersimpan di dalam jasadiah kita, jisim kita. Lalu jisimnya setiap hari dikasih makan, sampai akhirnya tambah lama tambah besar. Nurnya tersimpan di dalam, terperangkap di dalam jasadiah kita. Lalu supaya nurnya itu keluar memancar, maka jasadiahnya ini harus ditekan. Maka semua kesenangan dunia, jisim ini, wadah kita ini sukanya dunia. Sukanya ya wanita cantik ke dunia. Makanan yang enak-enak, ya kan? Tidur. Semuanya dunia, jabatan, rumah dan sebagainya. Pengennya mobil mewah, dunia semuanya. Ini namanya nafsu subiyah. Kalau seseorang itu mampu menekan nafsu subiyah, mengurangi makan,
Ya boleh makan, tapi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Mampu menekan nafsu duniawi wanita, ya boleh suka wanita, nikah. Jangan ada wanita diperkosa, jangan beli. Nggak apa-apa kamu suka sama wanita, nggak apa-apa. Ngelihat wanita cantik nggak apa-apa, yang penting tindakan kita itu nggak melawan dari perintah Allah dan tidak melanggar dari apa larangan Allah. Saya biasa ngeliat wanita cantik, oh iya cantik, ya sudah. Tapi kan bukan punya saya, ya sudah. Lihat mobil bagus ya nggak apa-apa, mobil bagus, bagus ya, pengennya nggak apa-apa pengen. Tapi kan nggak nyolong, tapi kan nggak korupsi, tapi kan nggak ngapusi, ya sudah mau. Gitu. Yang dimaksud oleh Allah itu, yang dimaksud baginda Rasulullah tidak boleh marah itu bukan kok kita itu tidak boleh marah. Marah itu manusiawi. Yang penting ketika marah nggak ngomongin orang, nggak ngelokni orang, nggak mukul orang, nggak bunuh orang. Ada nanti saya tadi saya marah itu saya dosa. Enggak, kamu marah nggak dosa. Kamu marah itu nggak dosa. Yang dosa itu kalau kamu marah bunuh orang. Selain kamu berdosa masuk penjara. Yang salah itu kalau kamu marah menghina orang, itu yang salah. Marahnya nggak salah. Ngeliat wanita cantik, wah aku suka, aku dosa. Nggak dosa, kamu suka wanita cantik, normal. Kamu suka sama laki-laki namanya nggak normal. Sukanya sama wanita cantik nggak salah. Yang salah itu kalau kamu jawel-jawel, kaplok nih, pelecehan, masuk penjara kamu, apalagi sampai merkosa. Tapi kalau kamu suka terus kamu bilang kamu itu bertakorup, kamu itu mendekat, kamu itu pengen nemuin orang tuanya, nikahnya nggak salah. Makanya untuk mengeluarkan nur di dalam tubuh kita itu harus ditekan. Saya sudah 5 tahun nggak tidur malam. Tanya anak-anak saya yang dekat sama saya, tadi malam di gua sama saya ini, pulang subuh. Saya tiap malam seperti itu. Orang itu kalau bisa melawan ngantuknya, bisa melawan makannya, nggak terlalu banyak makan ya nggak terlalu kenyang, yang penting ya nanti berasa sendiri. Saya nggak bisa jelasin ya. Kalau orang sudah mengamalkan amalan tuh kayak makan 7 sendok itu kayak berasa sudah cukup, ya sudah. Walaupun enak gak pengen di bawang-wawan gitu, ndak. Orang itu ayo ya sudah kayak gitu. Karena dunia itu apa ya, hanya kesenangannya hanya segini. Dunia itu kesenangannya hanya sebatas jari. Berhubungan intim sama istri enaknya cuma segini. Makan enak sepiro masuk lewat tenggorokan ya wis gak enak rasane, sakmene rasane penake. Segini mungan dunia itu. Saya dulu pengen punya mobil Alphard, sudah punya mobil seringnya jalan kaki, punya biasa aja. Istri saya dulu tuh cantik, suwemok, wah saya itu kayak pokoknya kalau nikah nanti tantek. Sudah nikah biasa aja. Jarang tidur bareng, mas saya tidurnya di hutan, di gua. Dulu saya pengen punya rumah mewah, sudah punya rumah mewah, tanya anak-anak saya, sukanya tidurnya di gua, di hutan, di musola. Biasa aja. Dunia iki kaya ya lek urung oleh, lek wis oleh biasa ae. Dadi wis biasa, ora usah terlalu pengen iku ya munggo semangat ngono ae. Dulu saya pengen terkenal. Buasan terkenal ya kabeh ditelanjangi. Kabeh diomong nih sampai teko rumah tangga nih, pekerjaan nih, mangane, santri nih, anak, bojo kabeh diomong. Apa penake terkenal? Ya biasa ae. Ya ora penak, ya ora susah, biasa ae. Kan gitu. Maka yang pertama kula sering matur kalih anak-anak kula niku. Boleh punya keinginan tapi jangan sampai dikuasai keinginan. Loh, kalau mau secara khusus gemblengan ya saya ajarkan. Ora lewat YouTube, ora gemblengan cara khusus. Medar jagat, nguler-nguleri gitu, ya. Muhasabah diri. Terus nanti ada amalan khususnya gitu.
Wis to, amalan yang paling kuat iku siji, gak maksiat ngono wis, penting gak maksiat ngono. Oleh pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Lek pengen dapat luar biasa kok melakukan suatu hal yang biasa-biasa aja nggak bisa. Oh saya baik sama orang yang baik sama saya biasa. Tapi baik sama orang yang nggak baik sama kita itu baru luar biasa. Jadi kalau mau dapat suatu hal yang luar biasa harus melakukan suatu hal luar biasa dan pengorbanannya pun nanti luar biasa. Nggak segampang, wah pengen diasum. Lah kula niki wonten ibu-ibu nggendong anaknya, anak iku duwe penyakit gula darah kecilik. Jadi dari rumah sakit itu bawa cek-cekan darah tiap menit tiap jam. Iki anakku pripun niki bah kok mangan gula ae padahal gak itu mangan gula. Nggih pun jenengan mengke unjukan niki diparingi anak nggih. Alhamdulillah 3 bulan ke sini anaknya sudah gula darahnya sudah normal, sudah nggak suka manganin gula. Tapi dia tahu nggak, seketika saya doain beliau untuk anaknya nggak doyan biar nggak mau makan, saya jadi nggak makan gula. Saya nggak makan gula sampai beberapa bulan untuk ngedoain anaknya kayak gitu. Jadi nggak gampang. Orang mau jebul ngono tok, enak ram. Loh, Gusti Allah itu tergantung awake dhewe lho. Awakmu njaluk disayang bojomu kok mung trima yang aku perhatekno kok awakmu gak gelem meratekno bojomu, gak gelem nukokne bedake, ra gelem nyukupi sandang pangane, ngomongmu sak geleme dhewe kok njaluk dihormati, njaluk disayangi bojomu, tangeh lamun. Tangeh lamun. Awakmu pengen oleh jagung kok ora gelem nandur ya ora bakal oleh. Padahal jagung sita ngudukule akeh. Nandur pari itu dukule akeh. Oh tangel lamu iku kudu gelem nandur jagung lek pengen oleh pari kudu gelem nandur Kayak mesti lek pengen nandur pari mesti itu kelsu suket lho mesti. Wong lakoni apimu mesti enek sing ngelokne. Mesti ana sing ngenyek. Mesti enek sing nuduh ya ora apa-apa. Kowe larang lakoni api, ora bakal oleh api. Awakmu mengko salat, biasanya gak tahu salat, ora tahu salat sok-sokan salat. Biasanya gak tahu nggih sarung, walah kaya santri ae. Ora tahu jilbab, leh. Wong bisa nang jilbab ngejilbab. Ngeki wong alah pamer. Ya ora apa-apa. Anjen wong nglakoni apik mau mesti ana coba. Tapi lek orang nglakoni apik, awakmu ya ora bakal dadi wong apik. Tinggal awakmu nglakoni apikmu kanggo manusa apa kanggo Gusti Allah ngono ae wis. Ngono ae penake. Nglakoni apikmu kanggo manusa apa Gusti Allah. Lek kanggo manusa mesti kecewa. Mesti kecewa. Mesti kecewa. Mesti kecewa. Wah apik, ajarake Gus Udin kae nglakoni apik karo wong tua mengko uripe penak, delalah wong tuane pikun. Bar dikeki mangan jarene urung. Akhire lara ati. Mergo apike mung kerna menu, ora karena Gusti Allah. Padahal dhek nglakoni apik karo wong tuane, mengko anake mesti apik karo dhek. Lho, ngono kuwi lho. Jaluk anake berbakti karo awake dhewe, dhewe karo wong tua ora genah. Wis tangeh lamun ane ndonga iki ra mung nganggo lambe. Ndonga kuwi nganggo perbuatan, nganggo tindakan. Makanya aku urip wis gampang, sepenting aku nglakoni apik mesti urip apik. Lah wingi sapa wong sing arane mesti Gus Udin ku mlebu penjara. Mesti Gus Udin ku mlebu sel. Mendina ngopi rokokan. Guyonan karo santri mlebu penjara. Wes to penting nglakoni apik nek lho. Ora usah mikir rono. Apik mergo Gusti Allah. Apik niate dienggo golek ridane Gusti Allah. Ngono, rungokne Gus. Rungokne. Nggih. Wes to, menawa dhewe iki sing digoleki urip ayeme. Ayeme ora senenge ayeme.
balik nih saiki. Aku tak ngomong sing penak-penak dipahami ya. Kalau aku ngomong ke sing khawatir, khotirah robaniyah, khotirah syaitoniyah, aku sama mumet. Latifah siri ora mudeng apa bah latifah iku. Iki aku nyampe nih sing iso awakmu tampa ngono wis. Iso awakmu tampa. Dadi ampreh awakmu iku mau iso bermanfaat kanggo wong liya. Kudune awakmu kuwi kudu nyedhek karo sing gawe urip. Mergo sing gawe urip mau sing luwih ngerti timbang uripmu dhewe, timbang awakmu dhewe. Luwih nyedhek karo sing gawe urip. Carane nyedhek piye? Celuke terus jenenge. Lakoni kabeh perintahe, doi kabeh larang. Wis to, cedhak-cedhak engko, menak-menak. Lah piye carane nyedhek? Piye carane nyeluk? Nyeluk ya celuk terus. Allah apa. Obahe lambe Allah. Obahe mata kedip Allah. Masukin nafas Allah. Metune nafas Allah. Ngono. Ya. Mbah penak ngomong mbek tentara ya. Siap. Enak ngomong mbek tentara. Aku demen ngomong mbek tentara. Bisa nek ngam karo wong desa ora nyambung-nyambung. Aduh. Ini lebokne ning iki endi Mas Sopian apa Mas Riki endi Mas Riki engko. Iki engko gak apa-apa di grup masukne ning grup gemblengan. Ya. Diparingi nomere sampean kok ben aku ning Madiun mengko tak anggap sampean niku dulurku, dudu santriku lho ya. Ya sampean masuk dalam keluarga Nuswantara. Mergo aku arep gawe sebuah ikatan persaudaraan senusantara. Dimulai dari Madiun siapa nanti yang megang, di Banyumas siapa yang megang, di Aceh siapa yang megang, di Papua siapa, dan majelis saya nanti itu dikirnya akan apa namanya itu muter se Indonesia itu apa namanya? Iya, tur. Saya akan tur keliling Indonesia. Tulungagung siapa yang megang, Tangerang siapa yang megang, itu akan tur nanti. Kalau kamu sudah masuk dalam grup itu, ini nanti dimasukkan, nggak apa-apa. Nanti ada majelisnya, nggak apa-apa. Pertama 1-2 orang dulu sama tetangga. Di Madiun banyak saudara kita, ya kan? Setiap Jumat Legi bikin majelisan, namanya Majelis Sholawat Siri Ala Duni. Dikirnya seperti tadi sholat maghrib. Yang pertama beristighfar, yang kedua bersolawat, yang ketiga dikir ismudat, yang keempat dikir saman. Dikir saman bagaimana? Hu Allah, hu Allah. Nanti setelah itu baca surat Al-Ikhlas, terus Al-Fatihah. Insya Allah akan terbuka latifah-latifah sirinya, akan terbuka basyirahnya. Insya Allah. Itu adalah majelis saya, namanya Majelis Sholawat Siri Ala Duni. Sudah ada izinnya, gitu ya. Sudah saya ijazahkan ke jenengan, monggo dikumpulkan. Nanti bikin lambang Majelis Sholawat Siri Ala Duni. Lambang kita apa? Terompah, sandalnya Kanjeng Nabi. Bayangkan sandal aja bisa menghadap ke Allah, bisa naik ke langit sapitu. Sandal loh, sandal. Makanya di dalam kitab-kitab Al-Awfaq, kitab-kitab Mambaul Hikmah itu terompah itu dijadikan sebagai wifik atau wafak dan juga sebagai wasilah. Jadi bukan kita ini, pondok kita ini simbolnya terompah itu bukan sembarangan. Terompah Nabi sandal. Sandal saja yang hanya sebuah benda yang seperti itu bisa sampai kepada Allah. Apalagi kita
dikatakan umatnya, kekasihnya baginda Rasulullah. Asalkan kita itu benar-benar dempel-dempel gadol baginda Rasul toh, sampai nyampe di surga. Lu enak toh. Sampai nanti ke Allah. Paling cepat itu kalau mau ke futuh itu lewat baginda Rasulullah. Itu yang paling cepat. Yang kedua dengan ilmu. Yang pertama dengan sholawat. Bikin nanti di rumah sampean majelis dikir sholawat Syekh Al-Duni, Gus Samsudin, Pondok Nuswantoro. Setiap satu orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang tidak apa-apa. Nanti insya Allah 1 bulan sekali saya datang ke sana majelisan. Insya Allah nanti kita tidak perlu banyak orang. Kalaupun ada yang datang ya nggak apa-apa. Itu. Udah ada izinnya saya dari Kemenkumham, majelis zikir sholawat Syekh Al-Duni. Sudah ada. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta ishbiru wa auni. Anta misbahu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dudukkan sana. Dudukkan di sana. Sallallahu ala Muhammad. Oke, assalamualaikum. Pinter, barakallah. Sehat, semangat, perkasa, pinter. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Buka dulu nggak apa-apa. Siap. Dari mana ini, Pak? Dari Madiun. Dari Madiun. Udah berapa kali ke sini? Saya ke sini sudah 4 kali. 4 kali ke sini. Terus panjenengan ini sekarang nyuwunin apa? Saya pengen, cita-cita saya pengen urip sebagai babinsa di wilayah. Saya pengen urip hidup itu bermanfaat bagi masyarakat binaan saya. Mungkin saya tidak bisa memberi uang, mungkin dengan cara berdoa saya bisa membantu masyarakat binaan saya. Begitu loh, Pak. Siap. Dibakarkan dupa 4 penjuru ya sayang ya. Oh berarti panjenengan ini seorang babinsa yang sering berkomunikasi dengan masyarakat banyak.
anggota lah panjenengan ini ya. Siap. Dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya gunakan dan yang saya miliki walaupun hanya sedikit ini memang digunakan oleh banyak para pejuang kemerdekaan, terutama para kiai, para ulama, habaib yang dulu berjuang melawan penjajah. Itu banyak menggunakan amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang saat ini saya pelajari, termasuk rotibul haddad, terus hijib nasor dan hijib barki, termasuk di dalamnya juga ada gosam-gosam ismu adzam dan lain sebagainya yang dulu oleh para pejuang-pejuang kita, oleh para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habaib kita itu diisikan ke bambu runcing, sehingga banyak orang yang heran kenapa senjata yang dari bambu bisa mengalahkan senjata-senjata yang sangat modern, apalagi di waktu perang kemerdekaan di Surabaya itu sampai jenderalnya sendiri yang dari penjajah itu meninggal dunia. Itulah salah satu kelebihan dari negara kita, dari pejuang-pejuang kita yang tidak hanya menggunakan kekuatan zahiriyah tapi juga kekuatan batiniyah. Dan alhamdulillah sekarang panjenengan sebagai seorang anggota tentara menjadi apa babinsa ya? Di mana jenengan babinsa di mana? Di Madiun. Tepatnya di mana? Di Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawan. Kecamatan Kabupaten Sawahan, Kabupaten Madiun. Paring asma namanya? Purwanto. Bapak Purwanto. Inggih. Bapak Purwanto. Ilmu-ilmu yang saya ijazahkan nanti ke panjenengan termasuk gosam surat al-ikhlas, ismu adzam dan amalan-amalan hijib nasor yang nanti saya ijazahkan ke panjenengan ini saya dapatkan dari para kiai. Nanti ada sanadnya, termasuk dari Abbas Suyuti Al-Ghazali dan dari Gus Rohim dan masih banyak yang lainnya, yang semuanya itu semuanya ada sanadnya. Dan ilmu hikmah itu sendiri di kalangan pesantren sering sekali diajarkan. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tetapi yang pertama supaya hati kita itu tenang dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk mencari kesaktian. Nah, dari laku olah batin yang saya amalkan, akhirnya saya mengijazahkan sebuah asma yang saya kasih nama asma sir, dan disambungkan untuk membangkitkan kekuatan gaib yang ada di dalam diri kita tanpa khodam dan tanpa jin. Jadi murni dari dalam diri kita. Amalan nanti sampai amalkan dan sampai niatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah nanti seumpamanya panjenengan bisa merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran, entah apapun itu, pasrahkan semuanya kepada Allah. Anggap itu sebagai bonus saja. Niat utamanya tetap untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hembelengan ini sebenarnya bisa diijazahkan secara langsung maupun secara jauh, karena ini adalah asma sir, yaitu membangkitkan sedulur batin kita, 4 saudara batin kita. Yang keempat saudara batin kita itu memang sudah Allah
tugaskan untuk bersama kita. Setiap orang lahir itu ada saudara batinnya. Makanya doa itu manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan dikabulkan oleh Allah. Minta yang tidak baik aja dikabulkan, apalagi yang baik. Contoh ketika suka dengan seseorang membaca, kalau yang dari kanan ya Allah ya Rahman ya Rahim, di saudara batin kita yang akan menyatukan sukma kita. Kalau yang dari sebelah kiri biasanya membaca amatek aji jaranku yang dan sebagainya. Kalau yang sebelah kanan dengan menggunakan wudhu, terus sholat, terus berzikir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau sebelah kiri di kuburan kayak gitu. Makanya ilmu hikmah itu walaupun seorang kiai, terkadang pun juga ada yang tidak memahami dan juga tidak mengamalkan ilmu hikmah, karena tidak semuanya pada bidang ini. Makanya ya wajar saja kalau ada yang tidak paham, apalagi seseorang yang mengaku kiai tapi wahabi, itu tentu tidak suka mengamalkan amaliyah dari Nahdlatul Ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ilmu hikmah itu sihir. Nah ini kan kurangnya pengetahuan, sehingga salah dalam persepsinya. Padahal ilmu hikmah itu seperti halnya Allah memberikan tubuh kita, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kalau raga kita gunakan untuk beribadah, ya itu di jalan Allah. Tapi kalau untuk mencuri dan sebagainya, itu ya dosa. Sama kayak kita dikasih tangan kita untuk menolong orang atau untuk memukul orang gitu. Sama saja pisau, kalau dipegang preman rampok untuk baca orang, ya akhirnya akan merugikan orang. Tapi kalau digunakan untuk menolong seseorang, contoh untuk tebang kayu, orang bekerja, atau mungkin ada istri yang menggunakan pisau untuk ngiris berambang, ya bermanfaat, tergantung dari yang menggunakannya. Nah ini terkadang ada yang keblinger, bahkan ada yang mengatakan ilmu hikmah itu sesuatu hal yang menyesatkan. Ini nggak tahu tapi terkadang sok tahu. Ilmu hikmah itu bukan untuk kesaktian. Ilmu hikmah itu untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui siapa sejatinya diri kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada tujuannya untuk pengasihan, dan ada juga untuk supaya hati kita penuh dengan kasih sayang. Karena kita nggak mungkin dikasih sama orang kalau hati kita penuh dengan kebencian. Ini kadang yang nggak paham. Saya pernah mendengar kata-kata dari seseorang, ya saya tidak mau menyebutkan orang itu. Beliau sebutannya Buya begitulah, dan beliau menyampaikan ini kitab yang dipakai Gus Samsudin, namanya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ini adalah ilmu kebatinan, ilmu hikmah. Ini bisa untuk mencari kesaktian, tajriban, dan ini bisa membuat seseorang menjadi gila. Menurut saya hal semacam itu beliau belum benar-benar bijaksana dalam mengartikan sebuah kitab. Bayangkan kitab yang dibuat oleh seorang syekh namanya Syekh Al-Buni Al-Malik. Memang ilmu hikmah itu tidak sama dengan ilmu tasawuf, berbeda, sanadnya pun juga berbeda. Tapi ilmu hikmah itu bukan hanya untuk tajriban, bukan hanya untuk kesaktian, pembuktian, bukan.
ilmu hikmah itu tujuannya untuk menenangkan hati kita. Beliau mengatakan ilmu hikmah ini semuanya untuk tajriban, diamalkan, dibuktikan, diamalkan, dibuktikan. Bagaimana mungkin seseorang contoh mengamalkan pengasihan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nggak akan mungkin dia dikasihi oleh seseorang atau makhluk yang lainnya, bukannya manusia ya, makhluk yang lainnya yang ada di alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam malakut, alam jabarut, dan alam yang lainnya, alam jin. Dia tidak akan mungkin dikasihi oleh makhluk yang lain kalau dirinya tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau hatinya sendiri dia tidak ada kasih dan sayang terhadap sesama, dia nggak mungkin dikasihin oleh sesama. Lebih-lebih apabila dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia akan dikasihi oleh semuanya. Jadi memang kebijaksanaan dalam sebuah pengetahuan itu sangat penting sekali. Kita belajar ilmu fikih penting, ilmu tasawuf penting, ilmu tauhid penting, ilmu hikmah itu juga penting, ilmu ketabiban juga penting. Tapi perlu dipahami bahwa ilmu hikmah ini, ilmu ketabiban itu fardunya ain, bukan kifayah, fardunya ain. Jadi kalau semuanya ada 10 orang, 1 orang yang mengamalkan ya 1 orang itu sudah bisa menggugurkan yang kewajiban yang lainnya. Seperti itu. Nggih, ini langsung mawon. Saya akan mengijazahkan sebuah asma untuk panjenengan, namanya asma sir. Sir itu apa namanya? Sir itu sebenarnya adalah rahasia atau kerentek, petunjuk, isyarah. Dan tentunya sirullah, sirnya dari Allah, kerenteknya dari Allah, petunjuknya dari Allah. Nah, sir atau kerentek sendiri atau ide sendiri itu bisikan, itu ide-ide itu ada berbagai macam hal. Ada yang namanya ide itu disebut dengan khatirah. Ada khatirah rabbaniyah, qalbu kita, khatirah malakutiyah. Yang saya sampaikan tadi, kita hidup ini selalu dibimbing oleh Allah. Ada malaikat yang menjaga kita. Dan juga ada setan yang mengikuti kita. Dan ada juga khawatir syaitoniyah maupun khawatir nafsaniyah. Jadi tergantung di mana kita menempatkan itu. Tentunya tanda-tandanya ya, tanda-tanda bahwa petunjuk itu, khawatir itu, khatirah, sir itu dari Allah, kita senang beribadah dan tidak suka melakukan maksiat. Tanda-tanda khatirah rabbaniyah, petunjuk dari Allah itu, hati kita penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang mendapatkan khatirah atau petunjuk atau ide atau sir, ada sebuah petunjuk tetapi hatinya penuh dengan kebencian, itu bisa disimpulkan dari syaitan. Tapi kalau hatinya penuh kasih sayang, insya Allah itu dari Allah. Dan kalau hatinya ketika mendapatkan petunjuk itu semakin khusyuk, nikmat, bisa merasakan nikmatnya taat, dzikir, itu insya Allah dari Allah. Tapi kalau ketika mengamalkan amalan lalu bisa mentajribkan tetapi kok tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, pengennya maksiat, itu bisa disimpulkan dari syaitan. Itulah bagaimana caranya untuk membedakan sir atau khawatir tadi dari malakutiyah, rabbaniyah atau dari syaitoniyah. Siap untuk diijazahkan. Oke. Dan saya juga ingin memberikan sebuah media ke panjenengan. Media. Biasanya media ini orang yang mau mendapatkan itu saya suruh dulu puasa 41 hari. Atau kalau dia tidak mampu berpuasa, menggantikan puasa kafarahnya itu ya orang puasa 41 hari, nanti silahkan dikasihkan sendiri ke anak yatim. Terus saya kasihkan medianya. Tapi ini saya mau kasih ke jenengan.
Kira-kira sampean tahu apa yang akan saya berikan ke jenengan? Belum tahu sekarang. Saya tanya, yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah melalui dengan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah menyembelih Nabi Ibrahim, lalu digoda oleh jin ifrit. Itu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk mengusir jin ifrit itu apa? Yang sekarang ini ada yang namanya lempar jumroh. Bukan lempar jumroh, apa yang digunakan? Batu ya. Maka saya pun juga akan memberikan jenengan sebuah batu. Semoga saja batu ini bisa menjadi wasilah untuk mengusir setan-setan yang ada di dalam diri kita. Tundukkan kepalanya ke bawah, dibuka matanya, dibuka tangannya yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Saya, siapa namanya? Allahu Akbar. Ambilin batu yang dari yang jatuh sana. Ke sini. Ulangi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Saya, siapa namanya? Siap menerima sebuah media asma dari Gus Samsudin untuk diri saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maju sini. Tangannya masukkan ke sininya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pusarnya. Pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, dengan perantara Gus Samsudin, saya meminta sebuah media untuk diri saya yang bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Biidnillah. 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 Turun ke bawah, tangannya turunkan ke bawah, terus seperti ini, terus ke bawah, terus tangannya ambil sesuatu di bawah, tangannya digenggamkan tangannya, diginikan dari sini terus digenggamkan ke dalam gini. Lihat saya ke bawah sini, dari perut baca Allahu Akbar ke bawah. Coba lihat ke saya. Belum ada? Ambil lagi dari pusar, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan ke bawah. Ya, terus buka. Ya. Dibacakan dulu. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terus dirasakan. Nanti ada getaran seperti mau bergerak, diikuti. Ya Latif, Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tempelkan di dada. Ya Allah, saya menerima media dari Gus Samsudin
dan semoga bisa memberikan manfaat untuk diri saya, keluarga, agama, dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakai saja. Nah, langsung diterka ke tanah. Allahu Akbar. Buka morinya. Buka tangannya. Nah, buka. Ambil. Nah. Pakai aja, enggak apa-apa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Orang hidup tidak boleh ngumunan. Orang hidup nggak boleh heranan, orang hidup nggak boleh kupuhan. Orang yang gampang heran, yang gampang kupuh, yang gampang bingung, menandakan belum tahu tujuan hidupnya. Sehingga ketika ada omongan, ada kejadian, ada musibah, bingung dengan hidupnya. Kalau kita sudah tahu tujuannya hidup, ketika ada apapun yang terjadi dengan hidup kita, maka insya Allah tidak akan pernah bingung. Contoh, ketika kita sudah tahu perjalanan dari Blitar ke Madiun, insya Allah di jalan pun tenang. Walaupun ada orang berbicara, nanti di jalan ada lautan, ada sungai, ada api, tidak berpengaruh apa-apa karena sudah tahu tujuannya. Tetapi kalau orang belum tahu, di jalan dikatakan ada sungai, ada jembatan yang roboh, ada api, tentu tidak akan jadi atau bingung, mamang, susah, sedih dan sebagainya. Begitu juga ketika kita hidup. Ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita ini dari mana, lalu sekarang ini di dunia mau apa, lalu mau kemana, ketika ada ya masalah seperti apapun, entah itu ujian, cobaan, omongan, cacian, hinaan, pujian, tidak akan berpengaruh apapun terhadap diri kita. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu. Inilah pentingnya untuk membangkitkan nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, supaya hati kita selalu tenang, dikasih kebahagiaan dia bersyukur, dikasih kesengsaraan kita bersabar. Tidak ada masalah apapun, bahkan terasa menyenangkan apapun itu, karena ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus ridha dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Pada akhirnya menjadi as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. As-sofa, belajar untuk benar-benar diri kita membersihkan hati. Al-wafa, belajar untuk antara mulut, pikiran, dan perkataan itu satu tindakan. Mulut, pikiran, dan tindakan menjadi satu dengan hati kita. Itulah disebut dengan manunggaling. Dan yang ketiga adalah al-jafa, dipuji dan dicaci sama. Dicaci tidak dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dan insya Allah sekarang panjenengan sudah menjadi wakil saya untuk mengajak bersolawat, berzikir di tempat panjenengan. Sampai sudah mendapatkan sanad dari saya untuk saudara-saudara kita yang ada di Madiun yang ingin ikut bersolawat, namanya solawat Siri Aladuni. Saya ijazahkan sanadnya ke beliau. Bapak siapa? Purwanto. Ya, beliau bisa di sana, dan silahkan setiap malam Selasa Kliwon itu diadakan Selasa Kliwon ya, diadakan majelisan atau solawatan. Insya Allah di setiap daerah di Indonesia ada nanti insya Allah. Jadi saya ijazahkan jenengan monggo diajak sholawatan insya Allah. Dan jangan heran nanti kalau terbuka basirahnya, terbuka hatinya untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu
wa taala. Nggih, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bis sir dat sifat kuat. Bis sir dat sifat kuat. Bis sir dat sifat kuat. Kuat saka kersane Gusti Allah. Kuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuat saka kersane Gusti Allah. Mergo kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuat saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sampeyan zikirkan la ilaha la ilaha la ilaha la 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 ilaha 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 illallah. Satu kali tarik nafas. 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 La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah.
Allah 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 hu 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 Allah 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 hu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wassiri sari fi sairil asma. Sayyidina Muhammadin nur dzati wassiri sari fi sairil asma. Sayyidina Muhammadin nur dzati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala, buka bajunya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. rasakan nanti ilmu bergerak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus salawatnya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kamu sedulur batin dari Mas Purwanto, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya bangkitkan kamu dari tempat tidurmu. Saya bangkitkan kamu dari tempat tidurmu yang berada di dalam pusarmu. Hai kau sedulur batin dari Pak Purwanto yang jauh, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya dekatkan kamu, saya satukan kamu sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah untuk selalu dekat dengan orang ini. Sir Allah, dat Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kamu saudara batin dari Mas Purwanto, dengan izin Allah, engkau saya ijazahkan asmasir, amalkan untuk sama-sama bersujud kepada Allah dan bersalawat kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaatlah kamu untuk umat sebagaimana kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, khalifah fi ardi. Hai kau saudara batin dari Mas Purwanto, dengan izin Allah, engkau saya bangkitkan, ajak beliau untuk sujud kepada Allah, ajak beliau untuk bisa bermanfaat untuk umat dan juga bisa bermanfaat untuk nusa, bangsa dan juga negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidha Qolaini, ya Kutubah Rabbani, ya Ghausa Somadhani, ya Mahmubah Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadhi hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Setiap gerak batin yang ada di dalam sir, di dalam hati dari Pak Purwanto, dengan izin Allah selalu dituntun oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah la quwwata illa billah. Bismillah. Kencang kan? Ikuti gerakannya. Kencang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tarik nafas, baca Allahu Akbar. Tarik nafas, baca Allahu Akbar. Hai kau sedulur batinku, ikuti saya. Hai kau sedulur batinku, dengan izin Allah engkau telah dibangkitkan dengan asma Allah, maka engkau adalah saudaraku, engkau adalah sedulurku, maka bersama-samalah dengan saya untuk bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur dulu. Zikir Allah, Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, ini tadi adalah pengijazahan asmasin untuk saudara kita. Beliau adalah seorang babinsa di tempatnya di Madiun sana. Insyaallah nanti kita akan bikin majelis yang di setiap desa itu ada untuk mengajak orang bersolawat. Oke, bagi panjenengan yang mengikuti program Gembelengan bisa datang langsung maupun jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.